selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Apalah artinya dunia tanpa musik, hidup hanya akan disesaki suara berisik. Tanpa nada yang ada cuma dengung, bunyi-bunyi yang lekas membuat linglung. Musik bikin kita bisa menari tanpa dianggap gila, berjoget tanpa iringan nada niscaya aneh belaka. Di sanalah dangdut menjadi amat istimewa, apapun suka dukanya, joget jadi penawarnya. Bersama sumbangsi Rhoma Irama dalam berkarya, bukankah musik bisa jadi identitas sebuah bangsa? Inilah Mata Najwa, panggung Rhoma Irama. Najwa berdangdut, Mata Najwa bergoyang. Wes, yang jelas malam ini kita akan berdangdut, bergoyang, berdiskusi siapa lagi dengan Rhoma Irama. Terima kasih banyak Bang Haji sudah mau datang lagi ke Mata Najwa. Alhamdulillah, terima kasih banyak udah ngundang lagi. Terakhir saya mengundang Bang Haji itu 6 tahun yang lalu. Kita lihat fotonya sedikit, itu sampai sekarang saya selalu ingin mengundang terus, karena rasanya kangen kalau belum ketemu Bang Haji. Ini terakhir 6 tahun yang lalu. Perjuangannya panjang sampai akhirnya Bang Haji Rhoma Irama mau datang lagi ke Mata Najwa. Kita lihat bagaimana perjuangan untuk meyakinkan Raja Dangdut hadir di panggung ini. Kita lihat yang ini. Terakhir saya wawancara Rhoma Irama itu kayaknya tahun 2000 berapa ya, udah cukup lama tuh waktu itu wawancara Bang Rhoma Irama, dan pengen juga sekarang wawancara lagi lengkap dengan sonetanya. Jadi yuk kita bikin panggung soneta Rhoma Irama di Mata Najwa baru. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga.
Haji, dulu saya ngejar-ngejar, silakan diminum Bang Haji. Dulu sampai Bang Haji lagi konser, saya samperin. Saking betul-betul ingin menghadirkan lagi di sini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, meringankan langkah untuk hadir di Mata Najwa. Terima kasih sudah mengundang kembali Roma Irama. Lengkap dengan soneta dan malam ini kita berdangdut ria. Apa kabar Bang Haji? Apa kabar? Betul-betul saya ingin tahu, sehat-sehat? Alhamdulillah, as you see, saya sehat, saya baik. Kelihatan segar memang? Alhamdulillah. Apa sih kuncinya 71 tahun masih terus berkarya, sudah lebih dari 50 tahun, sudah 1000 lagu, konser hampir tiap minggu. Apa rahasianya? Ya barangkali rahasianya bersyukur. Bersyukur itu artinya Allah berjanji, mohon maaf saya baca Quran. Silakan Bang Haji. La in syakartum lazidannakum. Kalau kamu pandai bersyukur, mensyukuri nikmatku, akan aku tambah-tambahkan. Bang, ya, yang jelas memang kalau berbincang dengan Bang Haji itu ada banyak dimensi. Dimensi musiknya keluar, musisi, ada dimensi dakwah, ustadznya keluar, seperti tadi misalnya. Kemudian juga ada dimensi politisi, jadi ada tiga dimensi. Tapi mana yang menurut Bang Haji yang paling penting? Identitas mana yang paling penting untuk Bang Haji? Subhanallah, memang sejak kecil antara musik, seni, dan politik itu satu nafas. Kalau Anda tanyakan... Jadi tidak bisa memilih? Semuanya satu nafas ya. Tetapi based on agama tentunya. Kita berpolitik, kita berseni based on agama. Jadi basicnya harus agama. Kalau enggak gitu nyasar gitu. Saya mau tanya tapi karena sekarang lagi ramai soal politik Bang Haji. Yeah. Soal copras-capres. Jadi saya mau tanya soal sisi politisnya Bang Haji nih. Melihat dua capres yang sudah mendaftar lengkap dengan orang nomor 2-nya. Tentunya yang dipilih oleh rakyat, dua calon presiden ini adalah tentunya manusia-manusia yang terbaik di Indonesia yang kita punya. Gitu. Nah, cuma nanti dalam kontestasi itu keputusan Allah yang berlaku. Tu'til mulka man tasya. Allah lah yang akan memberikan siapa jabatan dan menurunkan dari siapa yang akan diturunkan. Oleh karena itu kita boleh berseberangan, artinya berkontes, ya, berkontestasi dengan catatan bahwa tidak boleh bermusuhan gitu loh. Pak Jokowi bilang ini pesta, kita harus senang-senang gitu kan kayak gitu. Kita harus goyang terus ya Bang Haji? Mesti goyang. Mesti goyang, walaupun beda pilihan mesti goyang. Jadi kalau Bang Haji saya minta tanya pendapat terhadap sosok keduanya, Bang Haji mau kasih komentar tidak? Nobody perfect. Artinya Pak Jokowi, Pak Prabowo, beliau masing-masing punya kelebihan. Tapi juga pasti punya kelemahan. Nobody perfect. Kalau Roma Irama? Pasti, saya banyak kelemahan saya. Masih berkeinginan jadi capres? Saya nggak pernah berkeinginan. Sempat dulu terbersit keinginan itu. Oh enggak, ya saya dicapreskan. Dicapreskan? Bukan menjadi Bukan. Kalau sekarang ada yang mencapreskan lagi? Kenapa? Kalau sekarang ada yang mencapreskan lagi? Itu kan dicapreskan. Sebab begini, yang minta jadi jabatan jangan beri. Oh justru kalau minta jangan dikasih? Jangan dikasih. Itu pesan Rasulullah. Jangan beri orang yang minta jabatan. Tapi kalau dikasih jangan ditolak. Kan gitu. Gitu. Dikasih jangan ditolak. Nggak boleh ditolak. Kalau waktu itu Bang Haji diminta karenanya tidak menolak. Karenanya tidak menolak. Tidak boleh menolak. Tidak boleh menolak. Karena itu suatu kewajiban, suatu tugas. Kalau kita menolak berarti kita lari dari kewajiban. Karena kemudian kita ingat yang rame-ramenya waktu itu memang menjelang 2014, 5 tahun yang lalu. Bahkan kemudian kita lihat nih ada foto ini nih Bang Haji. Bang Haji keren banget nih Bang. Partainya Ksatria Bergitar. Ini waktu itu ketika PKB menyebut-nyebut bahwa Roma Irama adalah capres mereka. Apa yang diingat dari masa-masa 5 tahun yang lalu itu Bang Haji? Seru. Seru. Tidak ada penyesalan kan? Oh enggak. Tidak ada penyesalan? Tidak ada penyesalan. Merasa hanya dipakai untuk menggait suara tidak? Tidak merasa dimanfaatkan? Tidak. Kalaupun iya tidak apa-apa? Saya nggak merasa dimanfaatkan. Saya nggak tahu beliau, tapi saya tidak merasa dimanfaatkan. Saya nggak pernah menuduh orang itu niat dia untuk berbuat jahat, tetapi
Karena situasi dan kondisi kadang-kadang orang yang nggak bisa konsisten gitu. Apa yang waktu itu, komitmen apa yang kemudian membuatnya tidak konsisten? Komitmen untuk menjadikan Rhoma Irama capres? Maksud saya, waktu itu memang kita ada perjanjian ya. Ada perjanjian kalau sekian persen jadi, kalau enggak. Itu enggak tercapai. Persentis itu tidak tercapai. Jadi dalam hal ini Muhaimin tidak mengkhianati Rhoma dalam konteks itu. Tidak mengkhianati? Buat saya tidak. Kalau ada fans, penggemar yang merasa rajanya dikhianati? Sebenarnya fans marah ini bukan karena Rhoma tidak dijadikan capres. Tapi tidak diakui adanya Rhoma efek. Itu yang mereka marah sebetulnya. Yang mereka protes itu. Rhoma efek? Rhoma efek. Bahwa ini nggak ada Rhoma efek. Sementara teman-teman Forsa ini sini ada Forsa kan. Mereka berjuang mati-matian untuk membesarkan partai tanpa pamrih lillahi ta'ala. Tiba-tiba dibilang, oh ini nggak ada Rhoma efek. Itu sebetulnya bikin mereka kecewa. Kalau saya nggak kecewa. Ya. Karena buat saya apapun yang terjadi, kalau itu musibah, saya anggap ujian kalau saya baik. Tapi kalau saya kurang baik, saya anggap ini peringatan. Kalau saya tidak baik, wah ini hukuman. Itu saja gitu. Itu saja? Ya. Sesederhana itu filosofi Rhoma Irama? Kenapa? Apa berbahayanya Rhoma Irama dulu? Padahal saya tidak bergitar.